Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesa Valentina. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Kecerdasan Buatan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya dan kelompok saya, Mas Raka Febriza Rasendria, tidak bisa vikon bersama karena keterbatasan waktu. Baik, yang pertama, introduction. Dalam era digital, ulasan pelanggan menjadi data penting bagi pelaku bisnis kuliner. Namun, penilaian manusia terhadap rasa makanan seringkali bersifat ambigu dan tidak biner, atau hitam putih. Kata-kata seperti lumayan enak, agak asin, atau kurang nendang sulit diklasifikasikan secara tegas hanya menjadi suka atau tidak suka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan uncertainty reasoning menggunakan logika fuzzy. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem NLP sederhana yang dilengkapi dengan fuzzy inference system untuk menentukan derajat keanggotaan suatu ulasan. Apakah condong ke arah enak, positif, biasa, atau netral, atau tidak enak, atau negatif. Tujuannya, yang pertama membangun agen cerdas sederhana yang mampu membaca input teks bahasa alami atau bahasa Indonesia. Yang kedua, menerapkan himpunan fuzzy untuk menangani ketidakpastian bahasa manusia dalam ulasan makanan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan bagaimana logika fuzzy dapat memberikan nuansa penilaian yang lebih presisi dibandingkan klasifikasi biner tradisional pada kasus ulasan makanan. Metode yang pertama, pengumpulan data. Dataset dibuat secara mandiri yang terdiri dari 20 kalimat ulasan mengenai makanan seblak. Data mencakup variasi ulasan positif, negatif, dan ambigu atau netral untuk menguji sensitivitas sistem fuzzy. Yang kedua, arsitektur sistem. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python di platform Google Cloud. Tahapan arsitektur sistem yang pertama yaitu input. Pengguna memasukkan kalimat ulasan. Yang kedua, NLP processing. Menggunakan library text block, teks diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk akurasi polaritas dan hitung nilai polarity. Rentangnya -1 hingga +1. Yang ketiga, fuzzification. Negatif tidak enak. Kurva trapesium pada rentang -1 sampai dengan -0,1. Netral atau biasa, kurva segitiga pada rentang -0,5 sampai dengan 0,5. Positif atau enak, kurva trapesium pada rentang 0,1 sampai dengan 1. Yang keempat, output. Derajat keanggotaan atau membership degree dari masing-masing kategori. Jadi seperti berikut, pada poin 1, seblaknya enak banget, pedasnya pas, dan kerupuknya lembut. Polaritinya 1, negatif 0, netral 0, plus 1. Keputusannya enak atau positif, dan lain sebagainya. Hasilnya, berdasarkan uji coba terhadap 20 data ulasan, sistem berhasil memberikan derajat penilaian yang bervariasi menggunakan logika fuzzy. Berikut adalah tabel dari hasil eksekusi program. Seperti seblaknya enak banget, polaritanya 1, derajat negatif 0, derajat netral 0, derajat positif 1, kesimpulannya enak. Dan lain sebagainya. Dari tabel di atas, kita dapat melihat keunggulan logika fuzzy dibandingkan logika biner. Contohnya pada nomor 3, yaitu sangat tidak enak, bau amis. Sistem menghasilkan nilai polarity minus 0,20. Jika menggunakan logika tegas biasa, nilai minus otomatis dianggap negatif mutlak. Namun, dengan logika fuzzy, sistem mendeteksi bahwa nilai ini memiliki derajat netral sebesar 0,60 dan derajat negatif sebesar 0,25. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak memvonis ulasan tersebut secara kaku, melainkan menangkap adanya ambiguitas atau ketidakpastian di mana sentimen tersebut berada di area perbatasan antara biasa dan tidak enak. Penerapan logika fuzzy terbukti mampu menangani ambiguitas bahasa yang sering muncul dalam ulasan kuliner. Pada metode klasifikasi konvensional atau Cripps logic, ulasan dengan nilai polaritas 0,1 mungkin akan langsung dipasang masuk kategori positif. Namun dengan fuzzy, kita bisa melihat bahwa ulasan tersebut sebenarnya masih didominasi oleh nuansa netral atau biasa saja. Hal ini membuktikan bahwa kasus nyata tidaklah hitam putih, melainkan memiliki gradasi nilai kebenaran. Untuk pengembangan selanjutnya di masa mendatang, disarankan untuk yang pertama, menggunakan dataset yang jauh lebih besar, ribuan data untuk pelatihan model yang lebih robust. Yang kedua, menggunakan library NLP khusus bahasa Indonesia seperti Sastrawi atau Indobird, agar tidak bergantung pada proses penerjemahan yang mungkin mengurangi konteks makna bahasa gaul dalam ulasan.
Yang ketiga, menambahkan variasi lain selain rasa, misalnya harga dan pelayanan untuk mendapatkan penilaian restoran yang lebih komprehensif. Referensinya ada 3, yang pertama dari Textbook Documentation, yang kedua modul perkuliahan kecerdasan buatan, yang ketiga dari Zadeh LA yang berjudul Fuzzy Set Information and Content. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.